الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang kolumnis Amerika namanya Michael Hart. Secara jujur menuliskan di dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History, menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ada 100, Rasulullah menempati urutan pertama. Yang kedua Isaac Newton yang dijuluki Nabi Fisika. Nabi Isa nomor 4, Albert Einstein nomor 10, Sigmund Freud nomor 80. Orang Yahudi ini menempatkan Rasulullah pada urutan pertama secara jujur sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling pantas kita jadikan sebagai teladan untuk melahirkan sosok pemimpin yang kuat imannya, tangguh jasmaninya, bijaksana pola pikirnya. Namun sayang, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini yang jauh dari kata wibawa, baik kinerjanya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang rusak, kemiskinan semakin marak, keadilan semakin terinjak-injak, dan rakyat akan semakin memberontak. Melihat bagaimana mirisnya fakta tersebut, maka perlu kami tegaskan kembali contoh teladan seorang pemimpin yang tangguh untuk masa depan peradaban Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khobari, yakni informasi ilahi bahwa manusia dipercaya oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Karena sebelumnya banyak yang menolak. Matahari ditawari menolak, bulan menolak, bumi menolak, gunung menolak. Bahkan jin berkhianat, tidak amanah.
Maka Allah berikan kepada manusia jabatan sebagai khalifah, yang artinya wali Allah atau pengganti Allah, dan juga guru. Maka sebagai khalifah, sebagai pemimpin harus ada keteladanan yang bisa digugu dan ditiru. Itulah makna dari kata khalifah dalam bahasa ilmu balaghah. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan sosok pemimpin yang tangguh dan bijaksana? Jelaslah kita harus mencontoh sifat dan sikap Rasul sebagaimana pemimpin yang Allah sebutkan di dalam firman Allah surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwakanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat tersebut dapat kita ambil 5 sikap kepemimpinan Rasulullah yang harus kita teladani apapun profesi pemimpin kita, baik pemimpin di rumah tangga, pemimpin di rukun tetangga, di rukun warga, atau wali kota, apalagi presiden. Mestinya apa saja? 1, lemah lembut pada umatnya, tidak sangar, tidak ganas, tidak sadis, tidak suka mengancam. Jadi tidak seperti pisau yang tajamnya ke bawah, adilnya terhadap rakyat, salah sedikit adili, tapi ke atas tumpul. Ketika pejabat salah dibiarkan, bahkan tidak mau dihukum. Yang kedua, senantiasa memaafkan umatnya. Yang ketiga, senantiasa memohonkan ampun atas kesalahan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendoakan untuk umatnya. Yang keempat, suka bermusyawarah dalam hal urusan yang penting, tidak diabaikan. Inspirasi dan aspirasinya dihargai, dihormati, tidak dibiarkan. Dan yang kelima, beliau memiliki komitmen bahwa setelah menetapkan rencana selalu bertawakal kepada Allah. Inilah 5 sikap minimal yang harus kita teladani dari Rasulullah. Dan Rasulullah mempraktekkan semuanya. Ketika peristiwa Fathul Mekah misalnya, Quraisy Mekah sempat tersentak dengan hadirnya 10.000 pasukan Rasulullah dari Madinah. Mengejutkan. Kalau dulu di Perang Khandaq, Rasulullah dikepung oleh pasukan koalisi. Di koalisi tidak cuma sekarang, dulu sudah ada koalisi namanya Al-Ahzab, 10.000 personil. Pasukan Rasul hanya 3.000. Itu saja meledeni karena banyak orang munafik. Tinggal 1.000. Ketika perang tinggal 300 melawan 1.000. Tapi Rasul yakin, imannya tangguh, Allah menolong, Allah berikan kekuatan. 10.000 pasukan kafir Quraisy Al-Ahzab mundur semuanya, tidak bisa menghabiskan Madinah. Sekarang terbalik, Rasul hadir ke Mekah dengan membawa 10.000 personil. Semuanya kaget, gentar. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin ketika itu mencoba menyelidiki, mencari jejak, bahkan tertangkap. Ingin mengetahui kekuatan Nabi, justru malah tertangkap. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Dengan segala hormat, Abu Sufyan dibawa masuk ke dalam tendanya,
dan diminta membaca syahadat. Rasul tidak dendam betapa jahatnya Abu Sufyan. Tapi ketika bertemu di tenda Nabi, Nabi hanya mengatakan sudah saatnya Abu Sufyan untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Abu Sufyan memujinya, ya Muhammad, betapa murah hatinya engkau. Kata Nabi, Allah lebih murah hati daripada aku. Nabi mengulang, katakan tidak ada Tuhan selain Allah ya Abu Sufyan. Dan katakan aku Rasulullah. Kata Abu Sufyan, nah itu yang aku masih berat. Aku pembesar ya. Tapi kemudian Abbas, paman Nabi, menasehatinya. Kalau Rasul, kalau Muhammad bukanlah raja yang punya kekuatan luar biasa, mendatangkan 10.000 personil. Beliau adalah Nabi. Maka hari itu juga Abu Sufyan dengan keangkuhannya tunduk di hadapan Nabi dan menyatakan Islam. Abbas pun membisikkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau Abu Sufyan ini adalah orang yang sering membanggakan diri. Nabi mengambil hatinya, maka diberilah kesempatan kepada Abu Sufyan untuk menduduki satu jabatan penghormatan dari Rasulullah walaupun baru masuk Islam. Apa penghormatannya? Sampaikan kepada umatmu, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dan Masjidil Haram akan selamat. Maka selamatlah semuanya dari pertikaian di peristiwa Fathul Mekah. Inilah sifat Nabi yang lemah lembut pada umatnya. Coba kalau Nabi itu keras, bisa saja Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang presiden, Nabi seorang raja, tapi tetap berlemah lembut kepada lawan. Alhasil lawan masuk Islam. Dan ini kemenangan besar di Fathul Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila engkau melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sebagai kemenangan Islam terbesar. Surat An-Nasr. Di peristiwa Perang Uhud, paman Nabi juga namanya Hamzah terbunuh dengan sangat tragis. Telinganya dimulatir, matanya dimutilasi, jantungnya dirobek, bahkan dikunyah oleh Hindun yang saking dendamnya kepada Hamzah. Hindun menyuruh Wahsy, budak hitam dari Afrika, dengan jaminan bebas dari perbudakan. Maka Wahsy targetnya hanya satu, membunuh Hamzah, dan berhasil. Hamzah orangnya kuat, biasa berburu binatang buas, singa, beruang, macan. Maka ketika kena tombak sampai tembus, tidak langsung meninggal, bahkan bisa mengejar Wahsy. Tapi karena kehabisan darah, akhirnya Hamzah meninggal juga sebagai syahid. Dan Rasulullah mendengar beritanya, karena Rasul juga ikut dalam peperangan. Kalau pemimpin biasa mestinya marah dan dendam, tapi Rasulullah sebegitunya kejamnya, pamannya dimutilasi, jantungnya dikunyah Hindun, masih memaafkannya. Hindun juga masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Wahsy yang menyesal membunuh Hamzah sampai bersumpah, tidak ada dosa yang paling besar selain dosaku ini, dan aku berjanji akan bertobat, berjihad sampai aku mati. Dan tobatnya terbalas dengan tombaknya di perang Tabuk. Wahsy berhasil membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi ketika menghadap Nabi, Nabi mengatakan, ini terakhir engkau menghadapku. Setelah itu janganlah ada di hadapanku. Bukan aku benci, kata Nabi, tapi aku teringat terus dengan Hamzah. Maka tinggalkanlah aku tidak ingin melihat lagi. Nabi memaafkan, Nabi mengampuni, tapi jangan di hadapanku, karena akan teringat terus dengan Hamzah. Itu ketika perang Uhud. Satu lagi misalnya, Rasul juga sering bermusyawarah. Rasul tahu persis di perang Uhud Allah memberikan firman dengan strategi bertahan. Karena musuh sudah datang, musuh sudah berangkat, nggak ada lagi persiapan untuk menghadang musuh ketika perang Badar. Maka Allah memberikan informasi dengan bertahan di Madinah. Tapi Rasul lagi-lagi mengajak bermusyawarah dengan para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang golongan muda melihat prestasi di perang Badar dengan menyerang, mengusulkan menyerang.
Akhirnya Nabi memenuhi permintaan para pemuda dengan strategi menyerah. Padahal Allah menentukan bertahan, tapi Nabi mengalah demi yang namanya musyawarah. Tapi setelah musyawarah disepakati, ternyata akhirnya mereka juga semuanya menyesal karena merasa melonjak, merasa mendahului Nabi. Tapi Nabi memenuhinya. Sehingga ketika Nabi masuk ke dalam rumah, sahabat menunggu selama 2 jam, dan Nabi keluar dari rumah sudah menggunakan pakaian besi, pakaian perang. Sahabat menyesal, minta maaf. Apa kata Nabi? Pantang bagi seorang Nabi kalau sudah memakai baju perang kemudian mundur. Teruskan perang sampai Allah tunjukkan siapa yang menang. Itulah pendirian Nabi yang tangguh, bermusyawarah dengan umatnya, tapi kepribadiannya tangguh, tekadnya kuat, tidak pernah mengambil ludahnya sendiri. Itulah beberapa sifat Nabi yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Hadirin, jika kita dapat menerapkan sikap-sikap tersebut, insya Allah terlahirlah pemimpin yang bijak, selalu mementingkan umat dan membawa bangsa kita akan menjadi bangsa yang bertatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Dari uraian yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan negeri yang hebat harus memiliki pemimpin yang bermartabat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kepemimpinan agar tercipta pemimpin yang tidak angkuh, senantiasa tangguh dan tidak mudah mengeluh. Mengeluh berarti gagal, apalagi di akhir kepemimpinannya. Kalau mengeluh di awal, biar mundur, tidak dipilih. Kalau sudah konsekuen terpilih, ya tidak mengeluh, bertanggung jawab di akhir masa jabatan. Itulah pemimpin, tidak mudah mengeluh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allah